Saudara-saudari yang terkasih, kita merenungkan sabda Allah Selasa 17 November 2020. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria. Elizabeth seorang suci yang berasal dari Hungaria. Ia dihormati gereja menjadi seorang santa. Ia pernah tunangan semasa masih usia 4 tahun. Namun tunangannya meninggal dunia, seorang pangeran dari Jerman Barat. Tunangan keduanya dengan Ludwig yang keempat. Mereka menikah pada tahun 1221. Ketika usia Elizabeth 14 tahun, suaminya berusia 21 tahun. Mereka memiliki 3 orang anak. Saudara-saudari suaminya banyak yang tidak menyukai Elizabeth. Pada tahun 1227, ketika Ludwig meninggal dunia karena serangan wabah pes, Elizabeth dari Hungaria menjadi seorang janda. Pada saat suaminya masih hidup, Elizabeth dari Hungaria suka beramal kasih, membagi-bagikan harta kekayaannya kepada orang-orang miskin. Ia masuk anggota ordo ketiga Santo Fransiskus. Elizabeth meringankan penderitaan orang lain. Ia membagi-bagikan semua hartanya kepada orang-orang miskin. Ia sangat bahagia melayani orang-orang miskin. Elizabeth memberikan makanan kepada orang-orang malang itu. Ia memperhatikan orang miskin dan orang sakit. Maka ia juga membangun rumah-rumah sakit. Perbuatan amal kasih Elizabeth membawa berkat Tuhan bagi sesama. Allah tidak membiarkan orang menderita kekurangan. Elizabeth meninggal dunia sebagai hamba Tuhan yang setia. Ia meninggal pada tanggal 17 November 1231. Ketika ia masih berusia dalam usia 24 tahun, ia meninggal dunia di Marburg, Jerman. Kehidupan Elizabeth dalam amal kasih bagi sesama yang menderita bisa menjadi teladan hidup bagi kita saat ini, apalagi bagi para ibu-ibu. Ia seorang ibu rumah tangga yang mengalami banyak cobaan hidup. Ia ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Namun hal itu tidak membuatnya beralih untuk mencintai Allah dan menerima berkat dari Allah yang dibagikannya kepada orang-orang yang sakit dan menjadi berkat bagi orang-orang miskin dengan kekayaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Maha Rahim, Maha Penyayang, lindungilah para orang tua, janda, duda, anak-anak, remaja, kaum muda, dan para keluarga sekalian. Santa Elizabeth melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum miskin. Ajarilah kami supaya mampu melakukannya demikian karena iman akan Kristus. Semoga karena doa dan teladan Elizabeth kami pun melayani siapapun yang miskin, papa, dan menderita dengan cinta kasih sejati seperti Yesus Kristus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus
hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengasihi kita semua. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, maka hendaklah kita bertobat. Hendaklah kita selalu taat kepada Allah dan mencintai sesama. Tiada cinta kasih yang lebih besar daripada cinta kasih orang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara-saudari, Sakeus seorang yang kaya. Ia banyak harta dan dekat dengan pejabat. Mengejar kekayaan membuat lupa diri, mencari kekayaan membuat orang lupa Tuhan dan sesamanya. Hati nurani Sakeus mati rasa terhadap orang yang tidak punya karena harta kekayaan. Orang yang mementingkan kekayaan bisa begitu benci dan marah jika melihat orang-orang miskin, apalagi minta-minta. Sakeus ingin tahu siapakah Yesus itu. Ia naik ke pohon untuk melihatnya. Sakeus berjumpa dengan Yesus. Kata Yesus, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Apakah yang terjadi? Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sungguh, Yesus mengubah hidup Sakeus. Perjumpaan dengan Yesus, saudara-saudari yang terkasih, membawa dampak yang besar bagi Sakeus. Demikian juga bagi kita yang ingin bertemu dengan Dia. Setelah Sakeus berjumpa Yesus yang datang ke rumahnya, Sakeus berniat membagi-bagikan separuh harta kekayaannya kepada orang-orang miskin. Sakeus akan mengembalikan 4 kali lipat kepada semua orang yang telah diperasnya. Sesudah itu, terjadilah keselamatan pada Sakeus dan seisi rumahnya. Yesus pun menyebut dia sebagai anak Abraham. Artinya, Sakeus juga mendapat warisan akan janji keselamatan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa Yesus mengalami keselamatan. Kita ditebus dari segala dosa-dosa kita, jiwa kita diselamatkan oleh Yesus. Berjumpa Yesus mengubah hidup kita semua. Yesus berkunjung ke hati kita. Yesus menggerakkan kita untuk berbagi
dan terus-menerus kita mau berbagi. Itulah ciri khas orang-orang Katolik. Kekayaan kita harus disalurkan pula kepada orang yang tidak punya. Maka kita akan menerima keselamatan hati dan jiwa. Hati dan jiwa kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, orang-orang yang terdekat dengan kita diselamatkan jika kita mau berjumpa Yesus, jika kita mau diubah, jika kita mau bertobat. Yesus akan mengubah kita jika kita memperhatikan, peduli, dan men-sharingkan segala yang kita punya untuk orang miskin, papa, dan menderita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, semoga berkat kekuatan santapan suci ini kami dapat mengikuti teladan Santa Elisabeth yang peduli pada orang miskin, papa, dan menderita. Ia mengabdi Engkau tanpa kenal lelah dan menanamkan cinta kasih nyata di tengah umat-Mu. Semoga hati kami Kau kobarkan dengan cinta kasih Kristus, sehingga karya penyelamatanmu tetap berlangsung sebagaimana dihayati oleh Santa Elisabeth. Ini semua kami haturkan melalui Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku sekalian, kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.